OJK, walaupun potretnya belum begitu komprehensif. Tetapi saya khawatir ini teori, Pak Mirsa. Teori, kenapa saya katakan khawatir teori? Karena Pak Mirsa pernah menjabat sebagai anggota komisioner OJK ex officio di tahun 2015, padahal disitulah puncak permasalahan Jiwasraya. Pertanyaan pertama, di mana peran Bapak di situ? Yang Bapak katakan tadi, pentingnya link and match antara IKNB dengan pasar modal. Kejadian di Jiwasraya itu adalah mengumpulkan dana melalui IKNB, investasi di pasar modal, dan itu terjadi ketika Pak Mirsa berada sebagai anggota Dewan Komisioner OJK. Pak Mirsa yang saya hormati, di ruangan ini, di kursi Bapak ini, bolak-balik rakyat Indonesia datang mengadukan nasibnya di sini. Ada yang meneteskan air mata di ruangan ini karena keluarganya tidak lagi sempat menikmati polis-polis dari asuransi yang mereka harapkan untuk pendidikan putra-putrinya. Ada 2 juta lebih nasabah Bumi Putra. Ada 26.000 nasabah Wana Arta. Dan ada 7 bank menurut pemeriksaan BPK yang telah melanggar BMPK, kecukupan modal, dan penyalahgunaan kewenangan pemberian kredit. Kemudian ada banyak masalah di peer-to-peer lending. Ada banyak masalah di ekonomi dan keuangan digital. Kalau Bapak sekedar berteori, menggambarkan visi misi Bapak hari ini, tapi tidak punya komitmen yang kuat, saya khawatir 5 tahun yang lalu dan 5 tahun ke depan tidak akan ada progres. Karena itu saya minta satu hal, bersediakah Pak Mirsa Aditya Suara mundur jika terpilih kalau transformasi visi misi yang disampaikan hari ini tidak bisa diwujudkan, baik dari segi pengawasan, pengaturan, pembinaan buat industri, dan juga perlindungan konsumen. Peningkatan SDM dan juga alokasi anggaran. Bapak menekankan berkali-kali perlunya kemitraan dan komunikasi dengan DPR. Setelah terpilih, diabaikan aspirasi. Bapak tahu yang duduk di sini? Ada ratusan ribu orang, setiap orang yang memilih dan mengamanahkan mereka di sini. Bukan sekedar Kamru Samad yang WA, menelpon meneruskan seorang pemegang polis, tapi ada kepercayaan kepada anggota DPR untuk memperjuangkan nasib mereka. Kejadian yang kami alami berapa tahun terakhir ini terus terabaikan. Karena itu saya mohon komitmen dari Bapak. Bersediakah Bapak mundur jika terpilih? Kalau transformasi visi misi Bapak ini tidak diwujudkan, utamanya pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang OJK yang Pak Mirsa telah jabarkan, seorang kepala eksekutif harus bisa melaporkan dalam rapat Dewan Komisioner tentang apa tugas pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Kamru. Berikutnya Pak Eriko. Terima kasih pimpinan dan semua anggota Komisi 11 yang saya banggakan.